tadi kita sudah buka ya Kak ya dengan lagu yang penuh sukacita bahwa Tuhan Yesus selalu membuat sukacita di hati kita Kakak ya. Ya, kita jumpa lagi kembali di dalam acara ibadah online seperti biasa yang kita laksanakan sampai sekarang, masih tetap ibadah di rumah. Tetapi ingat, Tuhan Yesus senantiasa memberi kita sukacita. Iya, kali ini di ibadah sekarang ini akan ditemani dengan Kakak Linda bersama Kakak Nova dan pemain musik kita yang paling setia, Mang Sintua, Bapak P. Simanjuntak. Dan nanti yang meragenda Kakak? Yang mereka nanti Amang Sintua Samosir, iya. Dan yang khotbah Amang Pendeta Resort, Pendeta Simon Murah. Iya, sekarang kita siapkan hati kita Kakak ya. Kita mau masuk ibadah. Kita naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 457, ya Tuhan tiap jam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkan kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk ibadah kita pada minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang ke-10 dan maksudnya. Demikian bunyinya. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak wilayah 1 bersama dengan guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Kasih
diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Efesus 4 ayat 30. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 1 melalui video berikut ini. Efesus 4 ayat 20. Jala unang maasakihamu, toni perbadian ni debata. Naung di sahaban Tuhamu, tu ari halwaoni. 4 ayat 20. Jala unang maasaya hamu, toni perbadian ni debata. Naung di sahaban Tuhamu, tu ari halwaoni. Efesus 4 ayat 30. Jala unang maalsahi hamuton di pabadia ni debata. Naung di sahapon Tuhamu tu ali halwawan i. 4 ayat 30. Jala unang maalsahi hamuton di pabadia ni debata. Naung di sahapon Tuhamu tuari halon i. Efesus 4 ayat 30. Jala unang marsahihamu, tondi perbadia ni debata. Naon di sahapot Tuhamu tuhari haluauni. Efesus 4 ayat 30. Jala unang marsahihamu, toni perbadian ni debata. Nasahapon Tuhami tu ari halwaon. Efesus 4 ayat 30. Jala unang tu arsahi hamu, tondi parbadia ni debata. Nau di sahapon tu hari haluauni. Efesus 4 ayat 30. Jala unang arsahamu, tondi perbadia di debata. Naung sahapon Tuhamu tuari haluauni. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan ya kakak ya, dari buku ND nomor 730 dulu mau awon Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Ya, sekarang kita mendengarkan pengumuman ya kakak ya. Yang pertama, buat adik-adik yang berulang tahun mulai dari tanggal 12 sampai 18 Juli 2021. Ada siapa kakak? Ada Juliet Aritona, Ya, ada Gloria Sihombing, ada juga Jesslyn Utagaol, ada Aurelia Siahaan, ada juga adik kita Mesia Guru Hasibuan. Nah, ada juga buat adik-adik yang mungkin berulang tahun tapi kakak tidak sebutkan. Ya, kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. amin. Yang kedua, kakak? Nah, yang kedua adalah ayat hafalan untuk minggu ini khusus Horong 2, yaitu dari Heber 10 ayat 24 ya. Heber 10 ayat 24. Kalau bahasa Indonesianya Ibrani 10 ayat 24. Nah, kirim videonya ke WA Horong 2 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Iya, yang ketiga, tidak bosan-bosannya kakak ya, kami kakak-kakak guru sekolah minggu tetap mengingatkan adik-adik untuk melaksanakan protokol kesehatan 5M. Yang pertama, Cuci tangan. mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang Ketiga, ketiga kakak, adalah menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya, kalau nggak perlu nggak usah keluar ya, di rumah aja bersama keluarga. Ya, itu aja kakak ya. Ya, dan tak lupa. Oh, dan tak lupa juga yang penting itu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, yang makanan yang seimbang, terus istirahatnya yang cukup, dan yang paling penting itu adalah berdoa, berserah diri kepada Tuhan. Ya, sekarang kita mau Masuk khotbah. kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Kita naikkan satu pujian. Bertemu dalam kasih. Bersuka cita semua di dalam
Oke, selamat minggu anak-anak yang dikasihi Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Turunlah Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari dan juga bersama dengan saudara-saudara kami. Di dalam Yesus Kristus, terima sempurnakan doa kami. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita di dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat 25. Saya yang baca, tolong diikuti di dalam hati dan tolong dibaca Alkitabnya masing-masing. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Kristus, ada beberapa kali kita lihat kata saling dalam nats ini. Kata saling itu selalu dihubungkan dengan kehidupan bersama dengan orang lain. Misalnya seorang anak bersama dengan anak yang lain, itu yang dikatakan saling. Kalau hanya sendiri itu tidak saling. Berarti ada kerjasama, ada perbuatan satu sama lain sehingga mereka saling mengisi di dalam kehidupannya. Itu yang dikatakan saling. Ada beberapa perintah tadi dalam nats ini. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan baik, saling menasehati, dan jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, kita harus sadari bahwa kita makhluk sosial. Maksudnya makhluk sosial yang harus bersama dengan orang lain, atau yang harus bersama dengan yang ada di sekitar kita. Itu dimulai dari pengajaran Alkitab, dari penciptaan. Allah menciptakan Adam dan juga menciptakan menjadi penolongnya, yaitu Hawa. Dan juga kita dengar cerita tentang Nuh yang selamat dari air bah. Mereka disuruh Allah berpasang-pasangan naik ke perahu yang telah dipersiapkan Nuh, yang disuruh Allah, yaitu suami istri. Itu menunjukkan penting untuk bersama-sama dengan sesama, bersama dengan orang lain. Bukan hanya Nuh diperintahkan untuk naik ke perahu yang dipersiapkan, tetapi dia bersama istrinya, bersama anak-anaknya, dan bersama menantunya. Bukan hanya itu, dalam perjanjian baru pun baru kita dengar di mana Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Mereka harus berdua-dua, berpasang-pasangan.
Dan masih banyak dalam Alkitab nanti kita baca yang menunjukkan, yang memerintahkan begitu luar biasa berharganya untuk hidup secara bersama dengan orang lain, di dalam melakukan tugas, di dalam melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita harus sadar, anak-anakku, kesendirian kita tentu membuat kita tidak kuat, bahkan lemah. Bahkan orang yang selalu menyendiri, dia bisa kita katakan orang yang lemah, yang tidak mau bekerja sama dengan orang lain, yang tidak mau menolong orang lain, dan tidak mau ditolong orang lain. Tapi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, bagi anak-anak Kristus, anak-anak sekolah minggu HKB Makassar, dia dituntut, dia diperintahkan untuk mau hidup bersama dengan orang lain, mau bersama-sama dengan orang lain di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam melakukan firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, ada beberapa kata kunci yang kita lihat tadi dalam nats ini, dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Di dalam kehidupan kebersamaan kita atau dalam hidup kita bersama dengan orang lain, yang pertama dikatakan, mari kita saling memperhatikan. Sama dengan kata mari kita saling memperdulikan, mau peduli dengan orang lain, mau peduli dengan di sekitar kita. Kepedulian adalah panggilan untuk hidup orang Kristen. Mau peduli terhadap orang lain yang mungkin dia bergembira, mungkin dia kesakitan, mungkin dia menderita. Ya tentu yang menderita, yang kita perhatikan, yang kita pedulikan, kita mau menolong dia lepas keluar dari penderitaannya. Orang yang bersuka cita tentu kita mau memperhatikan dia, dan kita mau bersama-sama dengan dia di dalam sukacitanya. Itu tugas, itu tanggung jawab kita, itu tugas orang percaya, itu tugas anak-anak sekolah minggu, itu tugas anak-anak Kristus, mau memperhatikan, saling memperhatikan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yang menjadi kata kunci dan panggilan bagi kita, kita dipanggil untuk saling mendorong dalam kasih. Mendorong dalam kasih, tentu mendorong orang lain berbuat kasih, mendorong diri kita sendiri untuk berbuat kasih. Karena tanggung jawab dan tugas kita adalah mengasihi. Karena Allah telah mengasihi kita, Yesus telah mengasihi kita, Dia rela mati, Dia rela menderita demi kehidupan kita. Dari sana kita dipanggil untuk saling mendorong dalam kasih, supaya orang lain juga berbuat kasih, kita juga berbuat kasih. Di sanalah yang kita katakan saling berbuat kasih di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, anak-anakku yang dikasihi Kristus, kita juga didorong, dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik tentu tugas dan tanggung jawab setiap orang Kristen. Karena kebalikan pekerjaan baik tentu pekerjaan yang tidak baik atau pekerjaan jahat. Pekerjaan yang tidak baik dan jahat itu harus kita singkirkan, kita jauhkan dari kehidupan kita. Tapi justru kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan baik di dalam kehidupan kita. Tentu itu yang pertama tadi, memperhatikan orang lain, itu salah satu pekerjaan dengan perbuatan baik. Mendorong orang lain hidup dalam kasih, itu juga perbuatan baik.
termasuk juga menolong orang yang menderita. Itu adalah pekerjaan baik. Termasuk juga di dalam kehidupan kita menjaga kesehatan orang lain, termasuk juga itu pekerjaan baik. Karena mari saling memperhatikan, saling mendorong, saling berbuat yang terbaik kepada orang lain. Mana menurut anak-anak yang baik di dalam kehidupan kita? Mari kerjakan yang baik, apalagi berdasarkan firman Tuhan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, yang keempat yang dikatakan dalam nats ini, kita dipanggil saling menasihati. Menasihati sama dengan mengingatkan. Berarti orang Kristen, anak-anak sekolah minggu mau mengingatkan orang lain yang salah, mau mengingatkan orang lain yang mungkin dalam hidupnya tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menasihati, kita dipanggil untuk mengingatkan orang lain di dalam kehidupannya. Apalagi pada saat ini kita dilanda pandemi COVID-19, virus corona yang membuat kita ketakutan, membuat dunia ketakutan, membuat bangsa kita ketakutan sekarang. Bahkan saat ini pemerintah menganjurkan sebaiknya beribadah di rumah. Bukan hanya anak-anak sekolah minggu lagi yang beribadah di rumah sekarang, termasuk juga para orang tua, karena pengaruh mewabah virus corona yang lebih ganas lagi. Guru-guru sekolah minggu tadi mengingatkan kita untuk 5M. Tapi yang paling perlu bagi anak-anak kami, apalagi anak-anak sekolah minggu HKBP, setiap mau keluar silahkan pakai masker, karena itu akan menghambat virus masuk di mulut dan di hidung kita, dan itu juga akan melindungi saudara-saudara kita. Misalnya kita kena virus, ada virus di nafas kita, tentu dengan memakai masker orang lain akan terlindung. Dan tugas kita juga mengingatkan orang lain yang tidak mau pakai masker. Karena dengan memakai masker, kita saling melindungi dengan orang lain. Itu tugas kita, itu tanggung jawab kita untuk menasihati. Bahkan mungkin orang tua yang tidak mau pakai masker, ingatkan. Abangnya atau kakaknya yang tidak mau pakai masker, ingatkan. Agar kita saling melindungi, jauh dari paparan virus corona. Dan kita juga diajak di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam menghadapi COVID-19, rajinlah cuci tangan. Karena dengan rajin mencuci tangan, kita juga membatasi hidup kita dengan yang kita sentuh. Itu akan memutus kita dari apa yang kita sentuh di dalam kehidupan kita. Rajinlah cuci tangan. Setiap saudara, anak-anak kami mau masuk ke rumah, pasti cuci tangan dulu agar virus jangan sampai masuk ke rumah. Dan yang ketiga, jaga jarak. Ya, enak bermain atau enak untuk main-main dengan saudara-saudara yang lain, tapi saat ini, selama masa pandemi ini, tetap dulu menjaga jarak. Karena kita perlu menjaga supaya orang lain tidak membawa virus kepada kita. Jangan keluar-keluar dulu, jangan mau berkerumun dengan orang lain. Jangan mau menonton, misalnya ada orang yang ribut-ribut, tidak perlu ikut ke sana.
jaga dirimu, hindari kerumunan. Ya, tidak usah dulu ikut-ikutan sama orang tua. Misalnya ada orang tua yang sudah arisan atau mengunjungi keluarga, nggak usah ikut-ikutan dulu, tinggal di rumah aja dulu. Karena dengan kita menjaga diri kita, berarti kita lebih sehat dan kuat, dan kita tidak terpapar dengan COVID-19. Itu salah satu tugas sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Allah, dan juga mau mengingatkan ini juga, protokol kesehatan ini kepada orang lain, menasehatinya, mengingatkan, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, biarpun sekarang dalam kondisi pandemi, biarpun sekarang dalam kondisi mewabahnya virus corona, kita juga diingatkan untuk selalu percaya, untuk selalu berdoa, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan kita. Tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa pertolongan dari Tuhan, kita tidak akan mampu berjalan. Kita tidak akan mampu mengingatkan orang lain. Kita tidak mampu berbuat yang terbaik. Kita tidak mampu mendorong orang lain. Tetapi dengan persekutuan kita dengan Tuhan, di sana Roh Tuhan, Roh Kudus menguatkan kita, Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, supaya kita selalu bersekutu dengan Tuhan, tentu ini bisa kita lakukan melalui ibadah-ibadah. Itu yang dikatakan tadi, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, justru harus selalu beribadah. Apakah anak-anakku masih selalu mengikuti ibadah? Rajinlah untuk beribadah. Tapi ingat, dalam suasana pandemi ini masih beribadah melalui live streaming, melalui rekaman, melalui yang mendengarkan firman Tuhan dari rekaman-rekaman. Itu salah satu tugas dan salah satu hak dan tanggung jawab kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi orang yang selalu beribadah pasti dia selalu berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon kekuatan dari Tuhan, agar kita dikuatkan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, ibadah di dalam kehidupan kita, ibadah di tengah-tengah keluarga kita, ini perlu kita tekankan. Jangan hanya ibadah melalui rekaman, tetapi ajak bapak sama ibu dengan abang, kakak, adik untuk beribadah setiap hari. Apakah kita beribadah setiap hari? Harus. Karena di dalam beribadah, karena di dalam bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya sesekali, bukan hanya sesaat, tetapi harus secara terus menerus, secara kontinu. Itulah tanggung jawab kita, itulah tanggung jawab anak-anak, itulah tanggung jawab orang percaya. Selalu berdoa kepada Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga betul-betul kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, untuk saling memperhatikan, untuk saling mendorong dalam kasih, untuk saling mendorong dalam pekerjaan baik, dan untuk saling menasihati di dalam kehidupan kita, dan mendorong kita untuk selalu hidup di dalam persekutuan dan ibadah dengan Tuhan, sehingga kita siap untuk menjelang hari Tuhan yang telah mendekat, karena kita akan memasuki fase yang baru, kehidupan yang kekal di dalam orang yang selalu setia dan taat dan bersekutu dengan Allah, dan selalu berdoa kepada Allah dan melakukan perintah Allah di dalam hidupnya. Hiduplah di dalam perintah Allah, anak-anakku sekolah minggu HKBP Makassar. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang memanggil kami untuk hidup dengan saling menasehati di dalam kehidupan kami, saling mendorong dan saling berbuat yang terbaik dan saling mengasihi. Kami tidak mampu untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami tanpa Engkau yang bekerja, tanpa Roh-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami untuk selalu bersekutu, untuk selalu beribadah, untuk selalu berdoa kepada-Mu, sehingga Engkau hidup di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami saling mendorong di dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami, anak sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan yang melimpahkan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menganugerahkan umur yang panjang kepada mereka. Tuhan juga menganugerahkan kesuksesan di dalam kehidupan mereka. Dan bagi anak-anak kami yang sakit dan menderita pada saat ini, mungkin karena virus corona, mungkin karena penyakit yang lain, mungkin karena penderitaan-penderitaan yang terjadi di dalam hidupnya dan keluarganya, tolong mereka, mampukan mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka kuat dan sehat dan dapat bersuka cita di dalam Engkau. Dan kami juga berdoa untuk para orang tua anak-anak kami sekolah minggu. Kuatkan mereka untuk membina, untuk mendidik, untuk membesarkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Beri kesehatan, beri kekuatan, dan beri hikmat dari surga untuk membimbing, untuk mengajar anak-anak yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga mereka. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang selalu setia melayani kami, apalagi di dalam mengatasi virus corona pada saat ini. Kuatkan mereka di dalam program vaksin, biarlah cepat berjalan, yang kami percayai dan yakini melalui vaksinasi yang diprogramkan pemerintah, itu menguatkan kami untuk melawan virus corona dari kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus, terima doa kami. Amin. Ya Kak, tadi kita sudah dengarkan ya khotbah dari Abang Pendeta yang begitu bagus. Mudah-mudahan adik-adik di rumah bisa melaksanakan atau bisa melakukan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Pendeta. Ya, sebelum Kakak memberikan tugas untuk minggu ini, kita lihat dulu tugas minggu lalu ya Kak ya. Apakah tugas minggu lalu? Nah, tugas minggu lalu itu membuat origami bibir. Origami membuat bibir. Ya, origami dari gambar bibir. Dari kertas kertas origami. ya. Ada origami. Oh iya, membuat bibir dari kertas origami. Oh iya. Kita saksikan Kak ya melalui video berikut ini.
Iya, untuk tugas minggu ini yang akan kakak berikan untuk adik-adik, kebetulan tadi kan kita sudah dengarkan khotbah bahwa di dalam khotbah Amang tadi dianjurkan anak-anak untuk rajin beribadah walaupun kita dalam situasi COVID dan beribadah di rumah, tetap kita setia dalam ibadah. Jadi tugas untuk minggu ini Kak adalah foto ibadah online bersama keluarga di rumah. Ya, jangan cuma ditonton saja itu ibadah, biasa ada begitu Kak. Itu televisinya dinyalakan, tapi sambil melakukan sesuatu. Ada ya. Dan kakak juga pernah melakukan itu sekali-sekali ya. Jadi di sini kita adik-adik sekolah minggu ibadah di rumah bersama keluarga, foto ya bersama keluarga dalam posisi ibadah ya. Paling lambat dikirim hari apa Kak? Rabu. Hari Rabu ya, hari Rabu pukul 10 malam. Ya, jadi pada saat ibadah kita lihat dulu apakah beribadah dengan sungguh-sungguh ya Kak ya. Iya, baik itu saja ya Kak ya pengumuman kita hari ini untuk memberikan persembahan yang kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik dengan sambil menaikkan satu pujian Dari buku Ende nomor 248 di Son Adong Bubuan Tuhan. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, mari kita sambut ibadah kita yang sudah selesai dengan nyanyian adalah Sukacita di Hatiku. Sampai jumpa.